وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Qala asy-syaikh hafizallahu ta'ala fi kitabihil fiqh al-ad'iyah wal adhkar wal atharu fi hadzal ma'na anhum katsirah wa hiya la ta'ni la min qaribin wa la min ba'idin at-taqlila min sya'nin nafaqati fi sabilillah wal hamli 'alal khayli fi sabilihi wa 'itqir riqabi fi sabilihi wa innamal muradu biha ta'liyatu sya'ni dzikri wa bayanu 'azimi qadrihi wa rif'ati makanatihi wa annahu la ya'diluhu syai'un min hadhihi al-umur bal innal a'mala kullaha wa ta'ati jami'aha innama syuri'at li iqamati dzikrillah wal maqsudu biha tahsilu dzikrillah ta'ala. Itu paragraf udah sebelumnya. Sekarang walihada yaqulullah ta'ala. Walihada yaqulullah ta'ala wa aqimis salata li dzikri ay aqimis salata li ajli dzikrillah jalla wa ala. Wa fi hadha tanbihun ala 'azimi qadri shalah idh hiya tadarru'un ila Allah ta'ala wa qiyamun baina yadayhi wa su'alun lahu tabaraka wa ta'ala wa iqamatun li dhikrih wa ala hadha fas-salatu hiya dhikri wa fas-salatu hiya dhikru wa qad sammaha Allah ta'ala dhikran wa dhalika fi qawlihi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Fasamma as-salata huna dhikran li'anna dhikra huwa ruhuha wa lubbuha wa haqiqatuha wa a'dhamun nasi ajran fi as-salati aqwahum wa ashaddahum wa aktsaruhum fiha wa ashadduhum wa aktsaruhum fiha dzikran lillahi ta'ala wa hakadha asy-sya'nu fi kulli ta'atin wa ibadatin yataqarrabu biha al-'abdu ila Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala wa lihadha yaqulu Allah ta'ala wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat demi mengingatku, ay aqimis salata li ajli dzikrillah ta'ala. Jadi menunaikan salat itu tujuannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadza tanbihun ala 'azimi qadri shalah. Jadi dalam ayat ini ada tanbih, pengingat buat kita atas besarnya kadar salat dalam Islam dan dalam kehidupan seorang muslim. Kenapa? Idh hiya, yaitu salat tadarru'un ila Allah ta'ala, karena salat itu adalah bentuk perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qiyamun baina yadayhi, dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa su'alun lahu tabaraka wa ta'ala, meminta kepada Allah, wa iqamatun li dzikrihi, dan suatu pendirian
yaitu penunaian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadza fa shalatu hiya adzikr. Oleh karena itu salat adalah zikir. Dan Allah taala menyebutkan salat sebagai zikir sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, jika nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, ini yang menjadi sepakat para ulama dan para fuqaha bahwa salat Jumat itu wajib bagi laki-laki yang mukim. Adapun salat berjamaah khilaf di antara ulama mengenai kewajibannya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, maka batasannya di nida'us shalah, yaitu di azannya setelah khatib naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, kemudian azan. Maka di situ wajib atas seluruh muslim aqil baligh ghair musafir untuk hadir di Jumatan. Fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah, is'au ila dzikrillah, bergegaslah menuju zikir. Maka zikir di sini as-shalah. Ya. Di sini ada khusus as-salat fi yaumil jumu'ah atau yaumil jumu'ah. Berarti salatnya khusus. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka bergegaslah menuju zikir kepada Allah taala. Makna zikir kepada Allah taala ini kembali ke as-salah secara khusus atau as-salah secara umum, ikhwan. Paham enggak maksudnya? Wahai orang beriman, jika dipanggil untuk salat Jumat, maka bergegaslah menuju zikrullah. Tapi menuju zikrullah di sini, menuju salat, apakah di sini ada dua faedah, ikhwan. Fas'au ila zikrillah, bergegaslah menuju zikir kepada Allah, menuju salat. Faedah pertama, zikrullah ini kembali ke salat Jumat. Zikrullah ini kembali ke salat Jumat karena inilah yang mendekati konteks ayat. Ayat ini sedang dalam konteks menegakkan syariat salat Jumat. Maka fas'au ila zikrillah, fas'au ila salat yaumil jumu'ah. Tapi itu pertama. Kedua, zikrullah di sini kembali ke as-shalah dari segi keumumannya. Dari segi keumumannya. Maka zikrullah ini kembali ke dua hal, imma ke kekhususan salat Jumat, imma ke keumuman salat itu sendiri. Ke zat salat itu sendiri dengan segala macamnya. Makanya sah kita katakan bahwa zikrullah di sini maksudnya adalah salat Jumat, zikrullah di sini mestinya juga salat pada keumuman semua salat. Iya. Contoh lain kalau misalnya di kalimat biasa ya. Ana bilang ada seorang fakir miskin di samping Ana. Dia sedang butuh bantuan. Terus Ana bilang kepada antum semua jemaah, ikhwan, antum tahu nggak dia ini lagi butuh bantuan? Antum bilang, Ana tahu, kami tahu Ustaz. Taib. Bergegaslah kalian untuk berbuat ihsan. Ya. Membantu fakir miskin itu adalah perbuatan ihsan. Bergegaslah antum untuk berbuat ihsan. Nah, perbuatan ihsan di sini dimaksud secara kontekstual apa? Untuk fulan ini gitu. Tapi secara sifat bahwa saya seluruh membantu anak fakir miskin itu selalu menjadi apa? Selalu menjadi perbuatan ihsan. Begitu. Taib fasamma salata huna dzikra. Allah menyebut salat di sini sebagai zikir. Lianna dzikra huwa ruhuha wa lubbuha wa haqiqatuha. Karena zikir itu adalah rohnya salat. Lub itu adalah otaknya salat. Intinya salat. Dan intinya seseorang itu ada di lubnya, akalnya, otaknya. Bukan akalnya, otaknya. Memang di hati, di jantungnya ya, tapi apalah fungsi jantung kalau misalnya otak juga nggak berfungsi?
Yang jantung berfungsi sebagai dia masih hidup, tapi otaknya nggak berfungsi, maka akalnya itu nggak begitu berfungsi. Wa haqiqatuha, dan hakikat salat adalah zikir. Maka ketika seseorang salatnya tidak membuat dia ingat Allah, dia telah kehilangan ruhnya salat, dia telah kehilangan inti sarinya salat, dan dia telah kehilangan hakikat dari salat itu sendiri. Dia hanya tampaknya salat tapi hakikatnya tidak ada. Wa a'dhamun nasi ajra fi sholati aqwahum wa ashadduhum wa aktsaruhum fiha dzikran lillahi ta'ala. Orang yang paling banyak ganjarannya dalam salat adalah yang paling kuat zikirnya dalam salat. Dan paling asyad di sini bukan berarti paling keras suaranya, bukan, tapi paling kuat dan paling banyak zikir pada Allah Ta'ala dalam salatnya. Wa hakadha asy-sya'nu fi kulli ta'atin wa ibadatin yataqarrabu biha al-'abdu ila Allah. Beginilah segala ketaatan dan ibadah ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, urusannya adalah zikir sebenarnya. Urusannya adalah zikir. Segala ketaatan urusannya adalah zikir. Tafakkur fi khalqis samawati wal ard, yaitu tafakkur merenungi pencipta langit dan bumi dengan segala rinciannya apapun itu. Atau melihat misalnya laba-laba atau gonggok ya, dan semisalnya dengan aneka ragamnya. Kemudian atau ingat pada Allah, maka ini termasuk apa? Ibadah. Ini termasuk zikir. Begitu. Baik. Istamir. Ahsanallahu ilaikum. Rawal Imam Ahmad wa Tabrani min tariqi Abdullah ibni Lahi'ah qala haddatsana Zubban ibnu Fa'id an Sahal ibni Mu'adz ibni Anas al-Juhani an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'alah faqala ayyul mujahidina a'zamu ajran ya Rasulullah faqala aktsaruhum lillahi dzikra faqala fa ayyus shaimina aktsaruhum ajra qala aktsaruhum lillahi dzikra thumma dzakara as-salata waz-zakata wal hajja was-sadaqah kullu dzalika yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaruhum lillahi dzikra faqala Abu Bakr li Umar radhiyallahu anhuma dhahaba adh-dhakiruna bikulli khairin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajal. Qala al-Haythami rahimahullah wa fihi Zabban ibnu Fa'id wa huwa dha'ifun wa qad wuthiqa wa kadzalika ibnu Lahi'ah lakin lahu syahidun mursalun bi isnadin sahihin rawahu Ibnul Mubarak fi Az-Zuhdi qala akhbarani Haywah qala haddatsani Zuhrah ibnu Ma'bad annahu sami'a Aba Sa'idin al-Maqburi yaqul qila ya Rasulullah ayyul haji a'zamu ajran qala aktsaruhum lillahi dzikra qala fa ayyul musallina a'zamu ajran qala aktsaruhum lillahi dzikran qala fa ayyus shaimina a'zamu ajran qala aktsaruhum lillahi dzikran qala fa ayyul mujahidina a'zamu ajran faqala aktsaruhum lillahi dzikran faqala Zuhrah fa akhbarani Abu Sa'id al-Maqburi anna Umar ibn al-Khattab qala li Abi Bakr dhahaba adh-dhakiruna bi kulli khair. Walau syahidun akhar awradahu Ibnul Qayyim fi kitabih Al-Wabil As-Sayyib qala wa qad dzakara Ibnu Abi Dunya haditsan mursalan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayu ahli al-masjid khair qala aktsaruhum dzikran lillahi azza wa jalla qila ayu ahli al-janazati khair qala aktsaruhum dzikran lillahi azza wa jalla qil fa ayyul mujahidina khair qal aktsaruhum dzikran lillahi azza wa jalla qil fa ayyul hujjaji khair qal aktsaruhum dzikran lillahi azza wa jalla qil wa ayyul awwadi khair qal aktsaruhum dzikran lillahi azza wa jalla qala Abu Bakr dhahaba dzakiruna bil khairi kullih. Fal haditsu bi syahidaihi salihun lil ihtijaji insyaallah wa ma'nahu alladhi dalla alaihi haqqun la raiba fi sihhatih fi sihhati ahsanakum. Yaqul Ibnul Qayyim rahimahullah inna afdala ahli kulli amalin aktsaruhum fihi dzikran lillahi azza wa jalla fa afdalus sawami aktsaruhum dzikran lillahi azza wa jalla fi sawmihim
wa afdalul mutasaddiqina aktsaruhum dzikran lillahi azza wa jalla wa afdalul hujjaji aktsaruhum dzikran lillahi azza wa jalla wa hakadha sairul a'mal thumma awrada al haditha al mutaqaddim wa awrada aqibahu an Ubaid ibni Umair rahimahullah annahu qala in a'zamakum hadzal lailu an tukabiduhu sahih wa bakhiltum bil mali an tanfiquhu wa bakhiltum bil mali an tunfiquhu wa jabuntum anil aduwi an tuqatiluhu fa aktsiru min dzikrillahi azza wa jalla. Ahsanta. Min riwayat Imam Ahmad rahimahullah dengan sanad yang di sini dhaif karena ada dua perawi yang didhaifkan. Sanad Imam Ahmad dan At-Tabrani dari jalur Abdullah bin Lahiyah, ini masyhur akan masalah Ibnu Lahiyah ini. Kemudian juga dengan Zabban bin Fa'id, keduanya didhaifkan oleh para ulama. Rasulullah SAW bersabda, anna rajulan sa'ala faqal ayyul mujahidina a'zamu ajran ya Rasulullah. Mujahid model apa yang paling besar ganjarannya wahai Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, aktsaruhum lillahi dzikra. Mujahid yang paling banyak zikirnya pada Allah. Kemudian ditanya, fa ayyus sha'imina aktsaruhum ajra? Ahli puasa, orang yang puasa yang paling banyak ganjarannya siapa? Aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak zikirnya. Kemudian disebut tentang masalah salat, zakat, haji, sedekah. Siapa yang paling banyak ganjaran dari orang-orang yang menunaikan itu? Aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak zikirnya. Tapi bagaimana mujahidin, shaimin, musallin, muzakkin, hajin, mutasaddiqin? Bagaimana mereka itu menghasilkan banyak zikir? Bagaimana zikirnya mereka? Pertama, niatan yang salihah. Itu sudah menjadi modal pertama, zikir pertama dalam hati untuk segala amal saleh. Karena niatan saleh itu ibarat doa untuk mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan dari amalan tersebut, keberkahannya dan juga penerimaan dari Allah. Itu sudah menjadi zikir pertama, bahkan kadang sebelum beramal. Kemudian ditambah dengan zikir berikutnya, yaitu zikir imma zikir qalbi, imma zikir lisan dalam menunaikan amal-amal ini, atau zikir jawarih. Misalnya orang yang melakukan salat, dia zikir lisan. Termasuk zikir jawarih, yaitu khudu'nya anggota tubuh. Orang menunaikan zakat, dia menunaikan zakat. Zakat apa sekarang? Apakah zakat al-abdan atau zakat al-amwal? Zakat kan ada dua ya, zakatul badan dan zakatul mal. Kalau zakat badan itu setiap badan, walaupun anak kecil itu tetap wajib ditunaikan atasnya zakat, yaitu zakat fitr maksudnya. Tapi zakat fitr antum nyetor kemana? Imma antum langsung ke mustahiknya, imma antum mencari perwakilan seperti DKM masjid misalnya, ya, dan semisalnya. Tapi di perjalanan antum menunaikan zakat, entah menuju mungkin rumah orang tersebut, antum zikir, baik zikir pagi petang atau zikir mutlak. Maka ini lebih a'zam lagi, lebih aktsar lagi ajarnya insyaallah. Haji, sedekah dan seterusnya. Misalnya dalam sedekah antum mau ngasih orang fakir atau miskin, datang ke rumahnya naik motor, membawa mungkin makanan-makanan. Ketika sedang dalam perjalanan menujunya, antum berzikir. Ya, kemudian ternyata di perjalanan antum melihat orang-orang yang selama ini antum harapkan pujian dari mereka. Ya, kemudian antum istighfar dan khawatir riya misalnya. Antum berzikir astagfirullah, astagfirullah. Ya, ini zikir terus. Aktsaruhum lillahi dzikra. Ya, jadi zikir di sini lisan, jawarih, qalbu terutama,
dan dalam seluruh amalan bisa kita lakukan seperti itu. Sebagaimana berkali-kali Anda sebutkan, kalau misalnya kita dagang atau menunggu dagangan dan seterusnya sambil zikir, mungkin bahkan sambil dengerin Quran selama masih bisa fokus, ya bagus. Dengerin kajian, zikir. Iya. Lagi apa misalnya Pak Abu Ja'far lagi meracik parfum sambil zikir, astagfirullah. Parfumnya dipalsukan, astagfirullah. Iya. Syekh Abu Maryam misalnya lagi melaksanakan tugas di kantornya misalnya, lagi mengevaluasi kinerja Dika, istighfar, astagfirullah, Dika. Zikir, ya. Bahkan antum Miftah lagi godok donat, ya zikir. Ya, donat gimana cara ininya? Ya bisa gimana caranya itu? Donat kayak gitu ya, jangan. Iya. Astagfirullah. Di kompor kan? Masya Allah. Antum kemudian ketika buka ketika namanya? Ini nyetek apa sih namanya ini? Nyetek kompor ya. Apa namanya yang bagus itu? Yang bagus lah yang menyalakan kompor. Gas, tek ya kan, berkobar, astagfirullahaladzim, ya langsung teringat akan azab neraka misalnya, tazkiyatul nufus, la haula wala quwwata illa billah, na'udzubillah min adzabin nar. Zikir, masya Allah, minta sama Allah, kemudian ya ada api kemudian berkobarkan, dia liatin terus sampai habis gasnya. Demi tazkiyatul nufus ya. Kemudian pengen jajal supaya saya hatinya melembut, bakar dulu tangannya misalnya. Nah, kok ini bukan zikir, ini namanya nyiksa diri ya. Jadi zikir dalam segala bidang pekerjaan kita bisa aja. Bahkan ibu rumah tangga yang lagi nyuci piring pun bisa berzikir. Iya. Antum naik motor, pengen dapat banyak pohon di surga, setiap antum melihat pohon teringat pohon di surga, kemudian antum baca tasbih subhanallah bihamdi. Perjalanan dari sini ke Keranggan balik berapa pohon kira-kira antum lihat? Wah, enggak kehitung. Ya, bisa ribuan pohon sebenarnya. Cuma setiap antum melihat tanaman atau tumbuhan, tapi bukan rangka mengkhususkan zikir ini untuk melihat tanaman tumbuhan, bukan. Tapi membuat antum teringat surga Allah Ta'ala dan kenikmatannya. Ya, antum baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. 3 khalas. Insyaallah 3 pohon korma di surga Allah Ta'ala berikan kepada antum. Ya. Jadi makin banyak antum melakukan zikir makin afdal. Kemudian lakin lahu syahidun mursal bi isnadin sahih. Dalam riwayat Ibnu Mubarak dalam kitab beliau Az-Zuhud dikatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul haji a'zamu ajra?" Haji apa yang paling banyak, paling besar ganjarannya? Aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak zikirnya. Ayyul musallina a'zamu ajra? Orang salat yang paling banyak ganjarannya, yang aktsaruhum lillahi dzikra, paling banyak zikirnya. Ayyus shaimina a'zamu ajra? Orang berpuasa yang paling banyak ganjarannya apa? Yang paling banyak zikirnya. Kalau sekarang kita puasa, malah zikirnya lebih sedikit. Tapi diisi waktunya dengan apa? Internet, main game, nonton dan seterusnya. Jadi puasanya memang nggak kerasa. Tiba-tiba udah sore, antum di situ baru zikir, alhamdulillah udah sore, ya kan gitu. Kayak orang sholat misalnya, sholat jadi makmum 4 rakaat lama banget sholatnya. Udahlah pikirin hal lain, pikirin tentang gaji, pikirin tentang dagang, pikirin tentang awewe, wadon, ya, wadon apa wadon? Nggak tahu, bisa lacap, ya. Terus kemudian tiba-tiba imam sudah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Betapa nikmatnya sholat ini. Alhamdulillah, betapa nikmatnya sholat ini, begitu terasa cepat gitu. Ini sesuatu yang terasa kok udah selesai aja itu karena kenikmatan. Masya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Orang-orang kayak gitu kadang-kadang tuh. Ente alhamdulillah kenapa? Selesai sholat seneng ente.
Justru kan salat ini majal lidzikr. Ya, kemudian as-saimin, mujahidin. maka Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Dhahaba adh-dhakiruna bi kulli khair." Orang yang berzikir ini udah memboyong semua kebaikan. Zahaba bi, ya. Zahaba bi artinya memboyong. Kalau azhaba bi artinya menghilangkan. Jadi zahaba bi grab, yaitu mengambil, memboyong, mengambil gitu loh. Zahaba bi. Ya. Tapi kalau azhaba bi mengenyahkan. Sebaliknya, makanya walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim, yaitu Allah, kalau Allah Ta'ala berkehendak maka Allah akan memboyong apa? Pendengarannya, artinya mencabut. Ya, afwan tadi bukan adhaba bi tapi adhaba an. Yang menghilangkan adhaba an, bukan adhaba bi. Zahaba bi menarik, mengambil, meraih. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim. Ya, kalau Allah Ta'ala berkehendak maka Allah Ta'ala akan menarik pendengaran mereka. Ya, taib. Kemudian walahu syahidun akhar awradahu Ibnu Qayyim fi kitabih Al-Wabil As-Sayyib. Dalam riwayat Ibnu Abi Dunya, Nabi SAW su'il ayyu ahlil masjid khair. Ahlul masjid yang paling baik itu apa? Aktsaruhum dzikran lillah. Yang paling banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Anda baru mendengar kajian Syekh Abdul Razak. Beliau ada kajian rutin masih berlaku belakangan ini, Syarah Mukhtasar Sahih Muslim karya Syarah Mukhtasar Sahih Muslim, kitab Mukhtasar Sahih Muslim beliau mensyarahnya. Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Munziri. Ya, beliau mensyarahnya secara rutin, boleh dibilang tiap pekan lah, atau tiap pekan kalau nggak salah. Ya, ada di salah satu channel YouTube. Ya, beliau rutin terus. Ya, di antara yang Anda simak di pekan ini atau pekan kemarin, kajiannya seri keberapa gitu lupa, tapi membahas tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Rajul yang kalbunya bergantung pada masjid ini secara makna atau secara zat. Secara zatnya jantungnya itu di ini apa gimana? Secara ain al-qalb atau secara makna qalb? Secara makna. Kemudian secara fisik orangnya atau secara makna? Enggak mesti fisik orangnya. Qalbu seseorang mu'allaq bil masajid itu enggak mesti fisiknya di masjid terus, enggak mesti. Enggak mesti. Bahkan kadang-kadang kalau fisiknya di masjid terus, di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW itu mahmud, bagus. Karena ketika itu syariatnya orang yang melazimkan diri di masjid namanya muharrar. Mewakafkan diri ini masjid, dan itu yang dicita-citakan oleh ibunya Maryam kepada anaknya. Ya. Apa katanya? Idz qala inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'ala al-'alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu samii'un 'alim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Yaitu supaya anaknya nih, beliau kan enggak ada WSG ketika itu, enggak tahu nih cowok apa cewek. Dikiranya laki-laki. Enggak ada WSG. Kemudian ya ternyata yang lahir perempuan, Maryam. Ya, diwakafkan secara dirinya di masjidnya ketika itu. Dulu hal tersebut sangat mulia. Nabi Zakaria dan para ulama lainnya ketika itu melazimkan diri di masjid, di tempat ibadah. Ya. Tapi di zaman Nabi Muhammad alaihissalam, ya memang ada ahlus sufah dan semisal. Tapi ahlus sufah itu beruzur, mereka ada di masjid terus karena nggak mampu apa-apa. Tapi di zaman sekarang nggak boleh orang diam terus di masjid tanpa mencari nafkah dan kemudian mencari penghasilan, nggak boleh. Wajib atas
zauj untuk mencari penghasilan untuk zauja dan zuriyahnya. Begitu, wajib. Nggak boleh diam di masjid terus mengharapkan pemberian dari orang, nggak boleh. Kecuali kalau dia apa, marbot misalnya, memang dikerja di situ. Nah itu nafkah di situ. Bagaimana dengan muadzin dan imam? Boleh nggak dia mengambil gaji dari apa namanya? Dari DKM, dari umat atau dari DKM sebagai timbal balik keimaman atau azannya? Boleh nggak? Maka di sini antum bedakan antara mukafa'ah dengan rawatib. Kalau rawatib nggak boleh dia terima sebagai rawatib. Tapi kalau mukafa'ah boleh. Apa beda mukafa'ah dengan rawatib? Misalnya antum jadi muadzin atau antum imam. Misalnya Dika antum dinobatkan jadi imam besar mushola kecil. Ya. Kemudian DKM mushola tersebut kita rutinkan fee untuk antum. Fee ini masih mujmal. Fee untuk antum kita rutinkan 3 juta per bulan. Boleh nggak? Fee di sini rutin, kami tiap bulan akan menggaji antum sebagai imam. Boleh nggak? Nggak boleh. Ratib. Tapi kalau kita bilang kita usahakan akan ada mukafa'ah buat antum. Ya dari sana mudah-mudahan tiap bulan itu. Boleh. Paham nggak bedanya mukafa'ah dengan ratib? Paham? Kayak misalnya, baik kok, antum tolong hadir kajian. Insya Allah akan adalah timbal baliknya nanti ada mungkin kalau habis kajian mungkin akan anak kasih berapa gitu uang. Tapi perlu diketahui nggak mungkin terjadi ya. Nggak mungkin. Nanti jangan nuntut anak. Kayak ini contoh aja, antum jangan berharap banyak lah dari anak. Oke. Ini mukafa'ah apa rotib ini? Mukafa'ah. Tapi kalau tertentukan, Pak Niman, ini sudah ada kontrak sama antum. Antum pokoknya kalau misalnya hadir kajian, baik seger atau enggak, anak kasih antum. Setiap liqa 100.000. Itu soal rotib ini. Makanya gaji rotib bukan mukafa'ah. Sebenarnya rotib syahri, rotib usbu'i, rotib sanawi misalnya. Karena rotib murattab selalu ada setiap jangka waktu yang dimaksud, baik hitungan bulan apa terserah. Tapi mukafa'ah ini enggak mesti rotib. Mukafa'ah ini kan mukafa'ah. Kafa'a yukafi, kata Nabi SAW, siapa yang man sana'a ilaikum ma'rufan, ya siapa yang memberikan kepada antum suatu kebaikan ma'ruf, fakafi'uh, maka berikan mukafa'ah buat dia. Taib, apakah ada agreement sebelumnya, paten gitu? Enggak. Mukafa'ah itu memberi ganjaran, imbalan, tapi bukan dalam artian tartib murattabnya. Maka ketika antum jadi imam, Anda berikan kepada antum mukafa'ah, ya khalas antum terima boleh. Karena Anda mungkin suka dengan suara antum, suara ngaji antum. Masya Allah Ustaz, antum tadi subuh bacaannya Masya Allah. Wah, surat Al-Ikhlas sama An-Nas. Anda senang banget kalau bisa surat kayak gitu. Anda kasih kue cake, kue apa namanya, kue lah pokoknya kue. Ini rotib bukan mukafa'ah. Dan ternyata di dalam adonan kue tersebut terselip amplop misalnya, ya isi 2 juta, boleh bahkan dia itu yang dia inginkan selama ini. Ini mukafa'ah gitu ya. Nah, tadi kalau misalnya Anda tim mana misalnya, antum kerja, ada mukafa'ah atau ratib sebenarnya? Ratib. Kalau mukafa'ah mereka nggak bakal mau kerja, soalnya nggak jelas. Yakin deh, nggak jelas. Mungkin antum edit, kamera, semua persiapan. Ada itunya nggak Ustaz? Apa sih antum ngomong gitu kan? Ada mukafa'ahnya ada. Taib. Mukafa'ahnya ada.
Kalimat mukafaahnya ada, berarti kan imbalan. Dan imbalan nggak mesti uang, maka tidak wajib atas Ikin untuk menuntut uang ke ana. Ustaz, afwan Ustaz, mukafaahnya ada nggak Ustaz? Setelah kejadian selesai, Ikin bilang, Ustaz, mukafaahnya dong Ustaz, ana lagi butuh nih. Ana kasih, ternyata ana kasih dia cakwe. Ini mukafaahnya. Marah Ikin. Kok ini Ustaz, ana butuh duit Ustaz lah. Ana bilang apa sebenarnya? Mukafaah bukan? Mukafaah kan global, mau cakwe, ana kasih tanah pun antum mukafaah itu. Ana nggak mengatakan ini rawatib dan gaji tetap, enggak. Gitu ya. Mungkin kayak gini harus kita, mungkin kedepannya bagus juga kayak gini. Iya. Kayak kedepannya jadi akhir bulan tuh ana nggak bingung gitu loh. Kayaknya bagus. Kasih parfum satu botol Surati lah, ana kasih lah. Iya. Nih, top. Bulan ini nih buat antum nih. Ana jazakallah khair. Nah, udah antum udah bakti banget sama ana. Mukafaah. Iya. Iya. Kalau berani. Iya, habis itu lo gua habis itu. Jadi ahlul masjid ikhwan, ahlul masjid tadi apa? Yang qalbu mu'allaq bil masajid. Mu'allaq bil masajid berarti bergantung pada masjid, tetapi ini baik oke, boleh secara fisik selalu berada di masjid dalam artian mulazim dengan masjid, mengiltizamkan diri di masjid, tapi tanpa melanggar kewajiban yang wajib dia penuhi, seperti menunaikan hak anak istri misalnya dari nafkah. Oke, dia selalu ke masjid, ada senggang selalu ke masjid. Oke, ini qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Tapi enggak mesti begitu surahnya. Kadang-kadang mu'allaq bil masajid, malah justru di zaman sekarang mu'allaq bil masajid itu barometernya bukan antum selalu hadir di masjid, tapi antum mencintai masjid. Cuman bagaimana kita mengetahui mencintai masjid? Syekh Abdul Razak menyebutkan dalam syarah beliau terhadap Mukhtasar Sahih Muslim di hadis tersebut, beliau sebutkan barometernya antum bisa antum ukur untuk diri antum masing-masing, yaitu setelah antum selesai suatu sholat berjamaah, antum merindukan untuk sholat berikutnya. Antum merasa ada sisi tasyawuk di hati antum menuju sholat berikutnya. Kayak tadi sholat subuh antum keluar, ya Allah pengen banget sholat zuhur nanti. Kepikiran sholat zuhur nanti. Pun begitu setelah sholat zuhur antum pikiran pengen sholat asar. Pun begitu sholat dan seterusnya. Maka ini barometer qalb mu'allaq bil masajid. Ini berlaku untuk yang sholat masjid. Adapun yang masih nggak mau sholat masjid, serah deh maunya apa dia. Ya. Baik. Jadi yang ahli masjid yang paling khair la aktsaruhum dzikran lillah. Jadi kalau di masjid zikir, imma majlis ta'lim atau zikir mutlak atau mungkin salat atau baca Quran. Qil ayyu ahli janazati khair? Ahlul janazah yang paling bagus, yang paling baik itu apa? Ahlul janazah di sini maknanya apa ya kawan kira-kira? Bukan jenazahnya bukan. Tapi yang apa? Takziah. Bisa takziah, bisa keluarganya, ala kulli hal orang-orang yang ada kaitannya dengan jenazah. Tapi mungkin lebih tepatnya adalah ahlul janazah, yaitu orang-orang yang ketika ada orang yang mati, dia melazimkan diri pada orang yang mati tersebut, baik mentakziahnya atau mendekatinya atau mendoakannya dan seterusnya. Kemudian fa'ayyul mujahidina khair, mujahid yang paling baik apa? Yaitu aktsaruhum lillahi dzikra, aktsaruhum dzikran lillah, yang paling banyak zikir kepada Allah. Fa'ayyul hujjaj khair, orang-orang haji yang paling baik, aktsaruhum dzikran lillah, yang paling banyak zikir. Wa ayyul uwadi khair, uwad, orang yang sering ada ya'udu, sering bolak-balik, yang paling khair. Uwad di sini imma maknanya kembali ke asal makna ada ya'udu, yaitu orang yang sering jalan berlalu-lalang, atau imma di sini disesuaikan dengan konteks ibadah sebelumnya, yaitu haji, yaitu orang yang sering ziarah ke Haramain. Ya. Mana yang paling baik dari mereka? Jadi dia sering apa? Umrah, tiap bulan umrah. Ya, tiap bulan umrah. Mungkin gak ada orang kayak gitu? Ada. Ustadz yang kayak gitu ada berapa?
baik ustaz sunnah atau non sunnah, baik sunni atau bid'i, ya ada. Jadi ustaz pembimbing. Siapa yang paling baik dari mereka? Aktsaruhum dzikran lillah, yang paling berzikir kepada Allah, paling banyak berzikir. Iya. Tapi apa enak tiap bulan itu umrah? Enak gak? Belum tentu. Belum tentu. Dia enak secara bayarannya gede lah. Tiap bulan kok. Jadi ustaz tuh enak iya, daripada jadi pegawai pondok sana ya. Pondok Ranggon ya namanya. Jadi ustaz aja. Ya begitu bukan begitu Ustaz Umar ya. Iya. Jadi ustaz aja. Kemudian nanti semakin antum terkenal, semakin sering dapat telepon dari travel tertentu. Kami dari travel PT Ahsan jazakallahu khair. Ya, gitu. Kami ingin mengundang ustaz nih ya, untuk jadi pembimbing umrah tanggal sekian-sekian, bisa nggak Ustaz? Ya, yang kayak gitu langsung dijawab sama Ustaz. Insya Allah, ya gitu. Tapi kira ada ikhwan nanya berat, cuman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak dijawab. Tapi kira ada undangan kayak gitu cepat jawabannya. Ustaz, tiap bulan ada kemudian. Bahkan ada sebagian travel sudah mendakukan patenkan ustadz ini dikontrakkan. Setiap bulan pekan keempat ustadz umrah. Masya Allah. Anda sejujurnya nggak mau kalau digituin. Bukan sebatas karena diatur sama, bukan itu. Anda khawatir kehilangan dzauq menuju ke sana. Saking biasa. Iya, naik pesawat biasa. Orang udah biasa. Kemudian ngeliat Ka'bah tuh ya biasa kayak ya Ka'bah apalagi gitu kan. Ke Masjidil Haram udah, malah orang awam itu bisa lebih tinggi lagi nilai ibadahnya dibandingkan ustadz pembimbing ini. Antum kalau lihat orang-orang kampung umroh aja nih, bukan haji loh, umroh itu ngelihat langsung Ka'bah nangis mereka orang kampung ya. Tapi ustadznya yang masih cengengesan aja sama jemaah lain, hehehe gitu, bercanda. Gila, beda sama orang yang mungkin sekali doang itu seumur hidup. Kemudian ada orang awam di Mekah, Masjidil Haram, sholat jadi makmum kayak biasa, masa jadi imam kan nggak mungkin. Makmum. Kemudian mendengar alhamdulillah Syekh Sudais, wah langsung nangis. Karena selama ini dengar cuman di toa masjid pas sebelum Jumatan. Allah, ternyata ini Syekh Sudais ini, nangis. Kemudian menghayati banget Al-Quran. Ustadznya, Syekh Sudais makhrajnya banyak yang salah. Gua juga bisa. Bisa aja kayak gitu, bisa. Iya. Ya gitu ikhwan. Jadi awat orang yang sering bolak-balik mondar-mandir Makkah, Jakarta, Madinah, Jakarta terus. Udah biasa, zauqnya hilang, maka zikirnya menyedikit. Maka yang paling fair adalah siapa yang paling baik dari orang yang sering ziarah ke Haramain, yang paling banyak zikirnya. Gitu. Bukan yang paling banyak ziarah. Atau mau berapa kali kayak ziarah ke sana, kalau zikirnya kurang, lebih banyak bisnisnya dan fitnahnya juga banyak. Fitnah harta ya ada. Di sana kan itu untuk menjaga pandangan juga masya Allah susah. Perempuan dari banyak negara. Antum kalau melihat di Indonesia udah biasa. Oh perempuan Indonesia. Di sana Turki. Antum ke masjid, masya Allah banyak perempuan, masya Allah. Antum nundukin pandangan, bukan saya itu, bukan sayang. Nundukin pandangan susah juga jalan karena banyak orang. Tegap, nggak bisa tegar.
Orang doa kayak gini kira orang gila, kan gimana? Iya. Iya. Ujiannya berat, masya Allah. Ya, tapi sebagian orang malah justru menjadikan itu komoditi buat dagang semata. Makanya Anda melihat beberapa, bukan Ustadz pembimbing, bukan Ustadz pembina, bukan Ustadz pembimbing. Siapa namanya? Mutawif. Tulab sana, mutawifnya kayak nggak ada betul-betul ilmu gitu loh. Nggak ada peresapan untuk membimbing kita, karena udah setiap hari membimbing jemaah umrah. Ya itu pun juga penghasilannya subhat, karena kan di visa dia sebagai talib, ya kan? Tapi dia mencari keuntungan banyak, dari besar keuntungannya, kawan. Setiap pekan selalu ada tawaran dan orderan menjadi mutawif dan pembimbing untuk jemaah umrah. Bulak-balik, jadi ubin Masjidil Haram itu udah kayak menyatu sama kakinya, tiap hari ke situ. Ya, tiap hari untuk membimbing. Kemudian tanya masalah para masyayikh, imam yang ada di Masjidil Haram, nggak hafal. Ajib kata. Bisa nggak hafal dengan nama-nama siapa? Taunya Syekh Sudes, Syekh Mahir, Syekh Surek kelas itu. Sisanya nggak tahu. Ada yang seperti mutawif yang tiap hari di Masjidil Haram. Mungkin nggak orang tiap hari Masjid Silaturahim nggak tahu siapa aja yang biasa jadi imam? Nggak mungkin kan? Berarti apa? Dia nggak memperhatikan itu masjid tersebut. Yang diperhatikan apa? Alhamdulillah tiap minggu dapat orderan. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya apa? Fulus ujungnya. Ini yang kita lihat. Makanya zikirnya kurang jadinya. Zikirnya kurang, ketakwaannya kurang, resepannya juga nggak enak. Maka Abu Bakar berkata, "Zahaba dzakiruna bil khairi kullih." Orang yang berzikir itu memboyong semua, mengambil semua kebaikan. Hadis ini dengan dua syahid tadi, salihun lil ihtijaj insyaallah. Baik untuk kita berhujjah dengannya, menjadi pegangan. Wa ma'nahu alladhi dalla alaihi haqqun la raiba fi sihhatih. Maknanya juga tidak bisa diragukan lagi akan kebenarannya. Yaqulu Ibnu Qayyim, inna afdhala ahli kulli amalin aktsaruhum fihi dzikran lillah. Sebaik-baik ahli setiap amalan adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah Ta'ala. Sekarang semua dari kita masing-masing memiliki potensi amalan yang lebih condong kepadanya. Amalan Anda mungkin lebih giat Anda ngajar. Lebih giat ngajar, misalnya ngajar ilmu agama. Dika misalnya lebih bisa misal saja desain. Ya, desain poster dakwah, poster kajian. Abu Maryam misalnya kecondongannya di gak ada kayaknya. Yang cocok sama wajah antum kayaknya nggak ada. Susah mikirin buat antum menempatkan antum di posisi apa tuh susah Bu Maryam. Abu Maryam di masalah suka kebersihan, ya, makanya dia memilih sebagai sapras, sarana prasarana. Tahu sapras ya? Yang biasa nyapu-nyapu lah itu. Pasukan oren. Iya. Ya, akhirnya terungkap semua isi hati kan. Kemudian Miftah misalnya kebaikannya di membuat ramuan kue misalnya. Semua ada kecondongannya itu. Dan semua khair insyaallah. Mana yang paling afdal? Yang paling afdal yang paling berzikir dalam bidang tersebut. Yang paling ikhlas. Iya, kalau Anda misalnya ngajar tapi Anda enggak ikhlas, enggak memaksudkan dengan zikir, ya berarti sia-sia kan? Nah, antum ketika mendesain poster, antum niatkan untuk kebaikan. Dan ketika desain pun antum kemudian berzikir di situ, masya Allah, sambil dengerin MP3 Al-Quran misalnya. Jika sambil nyapu, ya sambil nyapu, sambil beresin banjir kelurahan, antum juga bisa zikir di situ. Iya, ya misalnya, ayo tarik, Allahu Akbar, gitu kan? Tarik, Allahu Akbar misalnya. Iya, setiap ada sampah, ada daunan, antum pungut, Subhanallah bihamdi. Masya Allah, mulia banget beliau. Kalau bisa antum bekerja seperti itu bagus itu, kayaknya ide yang bagus. Iya.
Miftah lagi ngadon donat, bikin kue cincin, ya kan? Kue cincin tahu nggak? Kan mirip donat tuh kan? Iya. Ya, cucur misalnya. Pokoknya yang bulat-bulat tuh antum bikin tuh, ya. Cucur, dorayaki kan. Bapak dan semisalnya. Antum berzikir kan? Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Gitu, masya Allah. Ya sekali-kali wudu pakai minyak yang mahal. Iya, masya Allah. Yang paling banyak zikirnya, ya masya Allah. Yang paling banyak zikirnya. Jadi semua dari kita itu punya majal masing-masing. Pak Neman ketika ngangkut barang misalnya, sambil zikir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hah? Iya, berat banget, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Iya, pas ini, la haula wala quwwata illa billah, jatuhin gitu, pecah semuanya. Iya, gitu. Jadi ahli kulli amal. Setiap kita punya amalan, punya kecondongan. Coba antum ahli di situ dan banyak zikir. Wa afdalus suwam mubalaghah dari shaim. Aktsaruhum dzikran lillah fi shaumihim wa afdalul mutasaddiqin aktsaruhum dzikran lillah azza wa jalla wa afdalul hujjaj aktsaruhum dzikran lillah. Wa hakadha sairul a'mal. Semua amalan. Kemudian Ubaid bin Umair berkata, "In a'zamakum hadha al-lailu an tukabidu." Kalau malam ini, seandainya malam ini membuat kalian berat untuk melewatinya. Paham enggak maksudnya, ikhwan? Kabar yukawi itu tuh melewati, melampaui. Kabar yukawi melampaui. Maksudnya malam ini terlalu seram, malam ini terlalu sulit. Jika malam ini memberatkan antum untuk antum lewati. Paham nggak maksudnya sih? Jadi kayak malam ini tuh gak enak banget. Malam ini. Itu kata Ubaid bin Umair. Paham nggak? Al-lail fa'il dari a'zama. Jika malam ini membuat antum keberatan. Malam ini terlalu berat untuk antum lewati. Oke. Mungkin malam tersebut terlalu gelap atau apa gitu. Ngerti? Zaman dulu tahun 70-an, tahun 60-an ya kita belum ada kali. Kalau Pak Abu Rahmat waktu itu sudah tua ya, waktu itu. Waktu itu kan listrik belum seberapa, kemudian malam-malam kan itu kan suara dan belum ada suara motor, artinya masih hening, sedikit suara aja kerasa gitu kan. Ada suara pintu geser aja itu udah serem gitu loh. Anggap gitu ya. Gitu kan udah serem. Anggap aja gitu. Ya, serem. Kali buka tuh. Ya, mak-mak juga suka bikin anaknya diem begitu. Siapa tuh? Padahal maknya sendiri yang gini. Siapa tuh? Anaknya nangis kan. Didiemin kayak gitu. Siapa tuh? Anaknya langsung diem ketakutan. Supaya diem, supaya nggak nangis lagi. Iya, itu mama antum semua tuh kayak gitu kayaknya. Iya. Kalau mama sekarang nggak kayak gitu. Mama sekarang nggak pakai gitu. Si HP diem. Nih makan tuh HP. Kalau mama zaman dulu kan enggak. Pura-pura duk. Siapa tuh? Anaknya juga bahlul. Kalau anak sekarang pinter lah. Itu kan emak sendiri yang ngetok kalau anak sekarang. Iya. Kalau anak dulu kan bahlul-bahlul kayak orang yang di hadapan anak ini rata-rata. Iya, ketakutan. Ada setan kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya in a'dzumakum hadzal lailu an tukabidu, kalau malam ini memberatkan antum untuk antum lewati, wa bakhiltum bil mali antun fiquh, dan antum terasa pelit untuk menginfakkan dengan harta antum ini, wa jabuntum 'anil aduwwi an tuqatilu, dan antum menciut untuk memerangi musuh,
Fa'akthiru min dzikrillah, maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Jadi kalau hari-hari antum kerasa berat, itu gara-gara zikir antum kurang. Kalau misalnya antum malas sedekah, itu karena zikir antum kurang. Pelit. Orang pelit itu zikir kurang. Seandainya zikir banyak, nggak mungkin dia pelit. Tapi Ustaz, ada orang memang karakternya pelit, Ustaz. Iya, zikirnya kurang tetap. Enggak, tapi dia ahli zikir, Ustaz. Zikirnya nggak bermanfaat berarti buat dia. Karena orang kalau zikirnya banyak, dia memahami apa yang dia zikirkan, dia melihat dunia ini sedikit, akhirat itu banyak, besar. Iya, dan dia nggak bakal berpelit harta. Pelit maksudnya di sini pelit pertama nggak membayar zakat. Kemudian tidak menolong orang yang jelas butuh pertolongan dan dia mampu, itu baru disebut pelit. Itu baru disebut pelit. Ya. Kemudian masalah ketakutan dengan musuh. Ya. Ketakutan dengan musuh di sini juga diukur. Kalau misalnya ketakutan tersebut adalah khauf tabi'i, maka nggak masalah. Baik khauf tabi'i terhadap syaitan dari kalangan jin, maupun syaitan dari kalangan manusia, maupun syaitan dari kalangan binatang. Khauf tabi'i itu ada. Tapi kalau orang takut setan itu wajar gak? Dilihat maksud dari takut setannya apa. Kalau misalnya takut melihat penampakan karena serem mukanya, ini wajar. Ya enggak? Coba antum lagi tidur, terus samping antum ada yang niup. Gitu. Apa nih? Antum ngeliat gini, taunya muka boroknya apa wah jelek mukanya, matanya pindah ke selatan, lidahnya ke utara. Kaget nggak kira-kira antum? Kaget, normal nggak itu? Astagfirullahaladzim. Takut habis itu, takut karena jeleknya wajahnya gitu kan? No, itu khauf tabi'i, nggak masalah. Jangan bilang, antum nggak boleh takut walaupun dia jelek tapi dia setan, nggak boleh takut. Ya wajar takut. Kaget, takut, kemudian coba ada orang ngeliat Mr. Pocong misalnya, wajahnya hancur, ada apanya gitu, ya, iketannya gitu. Mas, lepasin dong mas ikatan saya. Naudzubillah itu. Jijik dan takut secara tabii, ya nggak masalah. Tapi ada takut ghairu tabi'i yang itu tidak boleh. Yaitu ketika antum merasa, oh ini setan ngeri, serem, kemudian dia memberikan madarat buat saya, nggak boleh. Seperti itu nggak boleh. Berarti kurang zikir. Tapi Ustaz, kalau misalnya banyak orang melihat setan langsung istighfar, kemudian baca apa namanya ayat kursi, kemudian baca surat panjang kayak tarawehan gitu. Tapi tetap aja dia kemudian malah kesurupan Sabtu, gimana? Ya itu zikirnya dia nggak benar. Orang zikir tapi hati nggak zikir itu. Banyak orang Indonesia tuh kayak gitu. Dia baca banyak, tapi hatinya tuh gemeter gitu. Ya. Kalau misalnya bisa copot itu hati. Kemudian tetap aja kena karena zikirnya yang kurang. Maka kalau misalnya antum ketakutan dengan musuh tapi bukan khauf tabi'i, melainkan khauf yang di situ ada ta'zim dan tahkir diri antum kepadanya, maka antum kurang zikir. Tapi sekarang kalau misalnya gimana? Kita dai. Oh, saya pengen ngomongin tentang bid'ahnya Maulid Nabi, tapi di hadapan saya semua mubtadi' semua. Gimana nih? Kalau saya ungkap ini, saya nggak diundang lagi nanti. Kalau saya nggak diundang, saya nggak dapat bayaran lagi nanti. Ini berarti khauf apa nih? Bukan tabi, ini adalah khauf duniawi. Nggak boleh, berarti kurang zikir dia. Tapi kalau misalnya maksudnya adalah kalau saya ungkap ini betul-betul di hadapan mereka langsung, saya bisa, keselamatan saya nggak terjamin di sini, saya cuma sendiri, mereka 500. Kira-kira gimana? Di komporin nggak apa-apa Ustaz. Akhirat itu lebih baik Pak. Lebih cepat lebih baik Ustaz. Anda jawab. Seharusnya antum yang lebih dulu gitu loh. Karena faktor usia gitu. Gitu kan? Enggak bisa ngomong Ustaz. Begitu. Jangan udah enggak apa-apa Ustaz, mati fisabilillah Ustaz. Anda bilang, kenapa enggak antum duluan kok kayak gitu? Kenapa harus ana yang duluan gitu. Ya. Kalau memang mau cari mati, ya, tapi nggak kayak gitu kan, harus ikhtiar juga supaya terbatasi. Ada seseorang pegawai nanya ke temannya, iseng nanya temannya, akhi, antum kapan matinya? Kurang ajar kan? Akhi, antum kapan matinya? Temannya bilang, ba'daka insyaallah.
Itu jawabannya. Ya, jadi kalau antum dibilang sama teman-teman kayak gitu, antum masih hidup, kapan mati antum? Abis antum insyaallah, gitu bilang aja gitu. Jadi sama dengan ngedoain temannya mati duluan gitu kan. Kalau misalnya takhawuf tabi'i terhadap binatang, boleh ya? Wajar maksudnya, bukan boleh, wajar. Tidak termasuk di sini. Antum ketemu macan hutan misalnya, takut, wajar nggak ya? Wajar lah. Antum takut terus antum telepon Abu Rahmat. Abu Rahmat, ada macan nih depan anda. Jangan takut Ustaz, bertawakallah pada Allah. Hadapilah dengan senyuman. Kok jadi lagu Pak? Wajar. Tapi memang sebagian orang punya tips ketika berhadapan dengan macan hutan. Ala kulli hal, kalau misalnya dia kemudian meredam ketakutan dia dengan zikir, kemudian ternyata tetap aja macan itu kemudian membunuh dia, dapat pahala nggak dia dengan zikir tersebut? Tetap dapat pahala, walaupun dia ada rasa takutnya gitu. Wajar, tabi'i. Tapi yang anda tahu dalam kisahnya Ibnu Rajab menyebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, mensarah hadis ihfazillah yahfazka, jagalah agama Allah, Allah akan menjagamu. Ada kisah seorang sahabat Nabi kalau salah, seorang sahabat Nabi melewati daerah terpencil, nggak ada siapa-siapa, kemudian tiba-tiba ada semacam singa, kemudian singa atau asad itu apa? Singa, ya bukan macan, singa. Terlalu. Nah singa tersebut, ya sahabat ini tadinya agak gentar, lumayan takut gitu, tapi singa tersebut malah justru nggak mengancam kehidupannya. Malah singa tersebut seperti apa? Memberikan jalan, petunjuk ke jalan yang benar gitu, mana ke daerah yang ada pemukiman manusianya. Kayak diantar gitu. Nah, ketika menuju ke pemukiman manusia, singa tersebut kemudian berpisah kepada orang sahabat ini, dan singa mengeluarkan suara seolah-olah istida itu perpisahan, sama perpisahan. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan juga Anda mendengar di YouTube ada orang yang sudah pengalaman dalam menghadapi binatang-binatang buas seperti ini di hutan. Kalau antum tendang dan tidak terlihat menyerang kepada singa yang masih liar atau macan yang masih liar, macan itu malah justru nggak menyerang antum. Dan ada beberapa kasus macan itu justru memberikan sinyal-sinyal untuk manusia, menolong manusia supaya keluar dari zonanya, supaya nggak diserang sama binatang-binatang. Anda lupa penjelasannya gimana, tapi itu masya Allah. Dan orang yang menjaga agama Allah, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rajin zikir. Kemarin Anda bilang ke teman Anda, salah seorang ustadz di Bekasi, teman kuliah dulu. Antum nggak pernah ditipu ya, kayak apa? Dia nanya ke Anda. Anda nggak pernah, alhamdulillah. Dalam dagang Anda nggak pernah ditipu, alhamdulillah. Kok bisa antum percaya sama orang? Antum kirim dulu nggak belum dia antum kirim dulu dagangan antum. Iya, insya Allah percaya Anda nggak bakal ditipu. Anda nggak pernah nipu, masa Anda ditipu? Anda bilang itu. Kalau saya bilang, Anda tulis dalil, ihfazillah yahfazka, jagalah agama Allah, Allah akan menjagamu. Terus, tapi kemudian dengan mengherankannya, kemudian dibalas, loh justru yang rata-rata menjaga agama Allah yang banyak ketipu, kata teman Anda ini. Anda di situ agak terheran. Kok kurang percaya dengan hadis ini ya? Gitulah. Hah? Ustadz sunnah. Tapi kan nggak mau nyebut orang yang antum juga nggak kenal kok. Kemudian anak hehehein aja, hehe, udah gitu aja daripada debat lah. Tapi memang kenyataannya sebagian orang misalnya sunnah, bagus masya Allah, ditipu dia, sering ditipu. Lalu apa sebabnya? Apakah sebabnya karena dia banyak zikir? Enggak. Mungkin sebabnya dia punya dosa. Makanya tetap aja ada dosa lain lah yang membuat dia ketipu. Pokoknya gitulah, nggak mungkin orang nggak ada salah kemudian Allah Taala berikan musibah buat dia, nggak mungkin. Ada salah. Orang itu introspeksi aja.
Dan jangan merasa kita ini ahli zikir betul-betul sehingga kita nggak mungkin tertipu, dan kemudian ketika kita ditipu kemudian kita mempertanyakan, saya kan udah ahli zikir kok saya ditipu sih? Ya antum pasti ada salah gitu. Ya begitu, wallahu a'lam. Fa'akthiru min dzikrillah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.